Niwayan Sri Aryani adalah seorang profesor di bidang manajemen industri teknopreneurship, program studi teknik industri, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Om Swastiastu. Wassalamualaikum, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Aryani. Saya terlahir di Banjar Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Tustut, Kabupaten Bangli. Saya terlahir dari Bapak Inyoman Padet, almarhum, dan Ibu Niwayan Rambu, almarhumah. Saya memulai pendidikan dari SD di SD 1 Demulih pada tahun 1974, kemudian saya pindah tahun 1976 ke SD 2 Bebalang dan saya lulus tahun 1980. SMP saya mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Bangli dan lulus tahun 1983. Kemudian saya melanjutkan SMA tepatnya di SUA 1 Saraswati Denpasar dan lulus tahun 1986. Tahun 1986 saya diterima di jurusan Teknik Elektro Universitas Udayana, tetapi tahun 1989 saya mendapatkan kesempatan untuk dicangkok di Institut Teknologi 10 November atau disingkat dengan ITS, dan saya lulus tahun 1992. Per 1 Maret 1993 saya menjadi dosen tetap di bidang studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana dan sampai sekarang. Program magister saya tempuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan lulus tahun 2009. Program doktoralnya di tempat yang sama, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Saya tamat tahun 2015. Selain sebagai dosen di Universitas Udayana, sehari-hari saya juga menjadi seorang teknopreneurship. Kemudian per tanggal 22 Mei tahun 2023 saya pindah home base biar disesuaikan dengan bidang keilmuan saya ke Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dan per 1 September tahun 2023 saya mendapatkan gelar guru besar di bidang ilmu manajemen industri teknopreneurship. Orasi ilmiah yang akan saya bawakan pada pengukuhan nanti berjudul Transformasi Digital IKM UMKM Bali untuk membangun digital ekosistem dengan menggunakan kaidah teknopreneurship. Kita semua tahu, tahun 2019 kita dilanda oleh musibah yang disebut dengan COVID-19. COVID-19 merubah lifestyle kita, termasuk kita di Bali yang paling terdampak oleh kondisi COVID-19 ini. Karena apa? Karena di Bali kita banyak menggantungkan diri oleh sektor pariwisata. Dari sinilah muncul ide saya untuk membangun satu aplikasi. Karena kita sudah akan berubah, tidak bisa kemana-mana. Kita hanya dari rumah harus ini dan semuanya online dan online. Semuanya serba online. Kebetulan teknopreneurship itu adalah gabungan dari teknologi dan entrepreneurship. Itu adalah dua ilmu yang dikolaborasikan menjadi satu, yaitu ilmu teknik dan ilmu ekonomi. Sehingga kita bisa di sini bertransaksi secara digital, tetapi manajemennya itu ada di entrepreneurship-nya. Kenapa ilmu teknopreneurship itu penting di zaman sekarang ini? Karena orang yang memiliki ilmu teknopreneurship itu namanya teknopreneur. Teknopreneur itu sangat penting karena apa?
seorang technopreneur itu bisa melihat sumber daya yang ada, sehingga dia bisa meningkatkan baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Kemudian seorang technopreneurship juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. Nah, dan seorang technopreneurship juga bisa menciptakan inovasi baru. Karena apa? Karena kesehariannya dia adalah bergerak di bidang teknologi dan entrepreneurship. Sebagai seorang technopreneur, seseorang diwajibkan memiliki 3 skill. Satu adalah problem solving. Kenapa seorang technopreneur harus memiliki problem solving? Karena dalam mengembangkan usahanya yang berbasis teknologi, tentunya seorang technopreneur itu akan sering menemui masalah. Maka skill ini sangat diperlukan untuk memberikan solusi di dalam masalah itu. Jadi seorang technopreneur itu harus sifatnya tuh optimis. Artinya apa? Dia akan bisa melihat solusi di dalam satu masalah. Kemudian seorang technopreneur juga harus bisa bekerja secara teamwork. Kenapa? Karena technopreneur itu harus mampu menjalankan bisnisnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjalankan bisnisnya karena sendiri. Dia harus mampu bekerja sama. Kemudian seorang technopreneur juga harus memiliki yang namanya decision making. Kenapa? Karena mereka dituntut di dalam bisnis itu mengambil satu keputusan yang cepat. Dalam orasi ilmiah ini saya juga melakukan penelitian terhadap 159 IKM UMKM yang ada di Bali. Hasilnya menurut saya itu sangat membanggakan. Karena apa? Karena ternyata IKM dan UMKM di Bali itu melek terhadap teknologi. Ini terbukti dari hasil penelitiannya, di mana saya tanya di penelitian itu teknologi apa yang sudah mereka tahu di zaman sekarang ini. Ternyata banyak yang menjawab mereka sudah tahu ada namanya mobile aplikasi, ada namanya artificial intelligence, dan sampai ada juga yang namanya IoT. Nah, itu yang sangat membanggakan. Ternyata IKM dan UMKM kita di Bali sudah tahu teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Kemudian saya mengarah ke platform yang mereka gunakan. Mereka ternyata sudah terbiasa menggunakan platform digital untuk berjualan. Seperti ada Shopee, ada Tokopedia, dan juga ada balimall.id. Untuk mendukung terciptanya transformasi digital IKM UMKM di Provinsi Bali, maka dibuatlah suatu aplikasi yang bernama balimall.id. Intinya di dalam aplikasi ini adalah sebuah aplikasi ekosistem digital yang terdiri dari 6 modul utama, yaitu satu ada namanya online shop. Di online shop ini adalah tempat IKM dan UMKM kita ini untuk berjualan, ada barangnya. Kemudian ada namanya online travel agent. Nah, ini untuk jasa. Nah, karena kita di Bali adalah daerah pariwisata, maka diciptakanlah online travel agent ini untuk membantu para IKM dan UMKM kita yang bergerak di travel atau di jasa itu, biar dia bisa masuk ke ekosistem digital ini. Nah, sehingga ada 2 modul utama, yaitu IKM dan UMKM yang bisa berjualan baik barang ataupun jasa. Nah, setelah mereka berjualan pasti ada pengiriman dong. Nah, pengirimannya itu juga kita akomodir IKM dan UMKM kita yang mempunyai bidang usaha di bidang pengiriman atau kurir. Nah, itu kita ciptakan satu modul di ekspedisinya. Sekarang barang udah dibeli, jasa udah dibeli, udah dikirim, sekarang ke pembayarannya. Nah, untuk pembayarannya kita juga ciptakan satu modul, yaitu namanya modul fintech. Di sana kita juga bekerja sama dengan beberapa bank
dan pembayaran baik kartu kredit dan lain sebagainya itu bisa membayar secara digital, baik itu virtual account yang ada Bali Pay, ada GoPay dan lain sebagainya. Itu bisa tergantung pembeli itu mau membayar dengan apa, itu kita udah siap. Satu lagi yang bagus itu adalah IKM dan UMKM yang bergabung di digital ecosystem ini, itu juga disiapkan permodalannya. Oleh siapa? Oleh bank yang kita ajak kerjasama. Jadi bagi IKM dan UMKM itu kan kerjanya membuat dan berjualan. Kalau dia punya masalah di bidang permodalan, maka bank juga sudah akan mau membantu. Itu bank juga masuk di ekosistem kita. Itu hampir kita bekerja sama sudah dengan 4 bank. Yang paling utama adalah bank yang ada di daerah Bali, itu adalah Bank BPD Bali. Nah, apakah sudah cukup sampai di situ? Belum. Nah, satu lagi kelemahan dari para IKM dan UMKM kita, selain tadi di pelaporan keuangannya, itu adalah pelaporan secara administrasinya. Maka dibuatkanlah modul e-reporting. Nah, di modul ini semua transaksi dokumen-dokumennya, itu dokumen administrasi maksudnya itu semua tercatat di modul e-reporting ini, sehingga bisa kita langsung konekkan ke bagi IKM dan UMKM yang berjualan B2B, itu bisa langsung dikonekkan ke LKPP. Pajaknya bisa dilaporkan ke pajak. Nah, dengan demikian ekosistem yang sudah kita bangun ini sudah mengakomodir semua keperluan IKM dan UMKM kita untuk berjualan, untuk berbelanja, untuk bertransaksi di satu sistem digital dengan rasa aman dan nyaman. Dengan adanya transformasi digital yang baik, maka akan terbentuk ekosistem digital yang baik juga. Maka di sana dapat membantu para IKM dan UMKM kita untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya menjadi lancar dan berkesinambungan. Dengan dikukuhkannya saya sebagai guru besar di Universitas Udayana dalam bidang ilmu manajemen industri, maka saya berkomitmen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di samping itu, saya juga berkomitmen untuk mendukung visi dan misi Universitas Udayana untuk menjadi universitas yang unggul, mandiri, berbudaya, dan berdaya saing global. Demikian profil singkat dari saya, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.